Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat hasil pemupukan kita yang kurang lebih kita pupuk kemarin 10 hari yang lalu ya. Nah sekarang kita akan melihat perubahannya bagaimana setelah kita pupuk dengan menggunakan pupuk KNO3 plus Mutiara yang kita campurkan dengan Nordok atau tembaga sulfat ya. Sekarang kita akan coba lihat. Kemarin sebelum kita pupuk daunnya kurang lebihnya menguning seperti ini ya, menguning kurang segar karena dia dari tempat teduhan kemudian kita panaskan di full tanpa naungan sama sekali di sini. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana sih perubahan dari hasil pemupukan dengan menggunakan KNO3 dan Mutiara setelah 10 hari kita lakukan pemupukan ya. Dari yang semulanya menguning seperti ini tidak kelihatan hijau, sekarang kita coba lihat yang ada di sini ternyata sudah mulai mengeluarkan tunas-tunas baru ya teman-teman. Kita lihat nih, bahkan tunasnya tidak hanya pada pucuk saja ya teman-teman. Ini kita lihat dari sela-sela daun, dari ketiak-ketiak daun itu muncul tunas semuanya sampai ke bawah. Nah sekarang bagaimana sih cara kita merawatnya ya apabila tunas seperti ini, ataukah tunasnya kita pelihara semua atau tidak. Nah sekarang kita akan melakukan perawatan dalam proses pembesaran bibit ya, yaitu perawatan dalam melakukan pemilihan tunas itu sebaiknya bagaimana, ataukah kita pelihara semua, atau yang kedua kita pilih saja beberapa yang harus kita sisakan tunasnya. Nah yang pertama jangan lupa di subscribe dulu teman-teman ya, bagi yang belum subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang sehingga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk ajang kita saling bersilaturahmi, saling bertukar pikiran dan saling belajar bersama. Nah sekarang kita akan belajar bersama sih bagaimana cara kita memilih tunas pada alpukat nanti supaya bibit yang kita hasilkan itu percabangannya bagus dan kokoh tentunya, sehingga nanti ditanam pertumbuhan juga akan lebih bagus. Nah kalau di saya ya, ketika kita menemui tunas yang seperti ini, yang sangat banyak seperti ini, itu biasanya saya pilih kurang lebih hanya 3 saja yang saya pilih teman-teman. Yang pertama harus kita pilih tunas yang normal. Tunas normal itu tunas yang panjang-panjang seperti ini. Ini panjang ya, nih ini panjang, ini panjang, ini panjang, ini masih kecil, ini kita buang saja teman-teman. Nah ini kita buang. Nah ketika kita memilih ada tunas yang sama-sama bagusnya di sini, dan sedangkan kita tidak ingin memelihara tunas banyak, ya kita pilih saja yang simetris. Contohnya ini di sini di bagian kiri ada, di bagian kanan ada. Kalau di bagian kanan ada 2, kita pilih salah satu. Kok ini saya buang ya teman-teman. Nah ini saya buang, saya sisakan yang kanan dan kiri itu tidak dalam posisi yang sejajar supaya nanti tidak terlalu rapat. Ini kita buang saja juga. Di sini kita buang yang kecil ini, kita buang. Kemudian nah ini tersisa dari 3 bagian, 1, 2, 3, dan 4 yang tunas pucuk. Nah jadi nanti ketika dia tumbuh, yang kita harapkan tunas itu akan jalan semua dengan proporsi ukuran yang sama. Kalau kita pelihara semua, contohnya seperti mana ya, nah seperti ini tunasnya muncul semua sampai bawah. Ini nanti kalau tidak kita buang beberapa bagian, itu nanti dia pertumbuhannya tunasnya akan kecil-kecil semua dan tidak normal semuanya. Daripada tunas tidak normal semuanya, alangkah baiknya kita buang saja yang tidak kita inginkan. Seperti ini, kita buang saja, kita buang. Nah kita buang, kita pilih bagian-bagian yang akan kita harapkan. Saya akan memilih tunas ini, dan tunas ini. Jadi selain 3 tunas ini akan saya buang semuanya. Nah jadi nanti yang kita harapkan tunas yang kita pilih ini akan tumbuh secara maksimal. Nah biasanya lagi tunas-tunas yang di sini itu harus kita bersihkan teman-teman. Nah ini itu harus kita bersihkan. Kenapa? Nanti kalau ini tumbuh, dia akan mendominasi dari sambungan yang kita buat. Walaupun ini sebenarnya juga sambungan juga ya. Di sini sudah sambungan juga, harus kita buang. Supaya apa? Supaya api tanah tidak terhambat. Nanti ketika ini kita buang semua dan kita hanya fokuskan di atas dan samping saja, nanti pertumbuhan tunas ini akan bagus, akan jauh lebih bagus ketika kita akan
melakukan pertumbuhan lebih cepat lagi. Namun kita pilih nanti tunasnya semuanya akan mengecil, akan kecil-kecil semua. Nanti kita akan lihat contohnya apabila kita pilih semuanya. Nih contoh seperti ini. Nih, ini tunasnya kecil-kecil ya. Ini harus kita buang juga. Jangan kita pelihara semuanya. Nah, jadi ketika kita merawat bibit itu ya kita rawat sedemikian rupa ya, semaksimal mungkin dari mulai pemupukan, perantingan, pemilihan tunas, dan pengendalian hama maupun penyakit itu harus kita jaga semuanya. Ini contoh lagi nih, ini tunas pada bagian atas sambungan pas, walaupun ini sebenarnya sambungan juga harus kita buang. Nah, nanti biar cabang ini tidak terhambat pertumbuhannya, apikalnya akan jalan terus juga. Seperti itu teman-teman. Nah, ini bibit alpukat Mickey ya, yang kita siapkan. Kurang lebihnya ada hampir 3000 batang, Mickey-nya 2000 sekian, dan yang lainnya itu ada alpukat Siger. Nah, ini rencananya ini akan kita launching, akan kita siap jualkan nanti di bulan 9, 10 dan bulan 11. Sekarang ketinggiannya kurang lebih sudah mencapai 50 cm-an. Plus minusnya 50 cm ya. Nah, ini dia alpukat Mickey-nya yang akan kita siap launchingkan nanti di bulan 9, di bulan 10 dan bulan 11. Ini ada beberapa tahap ukuran. Tuh di sana ada lagi. Nih. Ini Mickey asli Cipedak ya. Mickey Cipedak yang kita jamin kevalitannya teman-teman. Nah, kita lihat ya pertumbuhan juga alhamdulillah maksimal. Ini yang kita besarkan ini merupakan bibit pilihan teman-teman ya. Bibit pilihan yang kita pilih batangnya mantap-mantap nih. Bibit masih ukuran segini namun batang sudah besar nih. Tuh sudah setelunjuk ya batangnya ya. Ini semuanya rata. Tuh. Dan warna batangnya juga sudah mantap. Nah, jadi kita di sini tidak mengejar spek ukuran ketinggian karena kita melakukan sambung ukuran pendek. Jadi yang kita incar yaitu besaran diameter batang dan kekokohan dari bibit ini. Kita tidak mengejar spek tinggi batangnya ya. Yang kita kejar yaitu kerimbunannya, kesehatan daun, kesehatan batang, dan kekokohan dari bibit tersebut. Nah, sekarang kita akan coba lihat bibit alpukat Sigernya. Nah, untuk informasi tambahan, alpukat Siger itu memang dia dari bentuk tajuknya itu tidak sekokoh Mickey ya. Tuh, ini Siger nih. Cenderung Siger itu lebih lentur batangnya, tidak sekokoh-kokoh Mickey pada ini. Ini Mickey juga nih. Itu yang di bawah tuh Mickey semua, ini yang di atas ini Siger. Nah, ini Siger nih. Kalau kita lihat Siger itu walaupun di panasan terik itu tetap lentur bibitnya, batangnya nih seperti ini. Namun ini masih bisa kita maksimalkan lagi karena ini barusan sedikit saya gunakan pupuk KNO3. Nanti rencananya akan saya tambah pupuk KNO3 nya supaya nanti batangnya bisa kokoh juga teman-teman. Ini Siger semua ya, satu baris ini itu Siger semua yang kita besarkan untuk persiapan bibit yang ukuran besar nanti di bulan 9, 10 dan 11 ya. Ini buat teman-teman yang ingin menanam bibitnya dengan bibit yang kualitasnya jaminan keasliannya, bisa hubungin kontak WA kita ya di 0819 1994 1475. Bisa datang ke lokasi langsung. Lokasi kita ada di Pekalongan, Lampung Timur. Nah, yang ini merupakan khusus untuk pengambilan bibit di lokasi atau pengiriman menggunakan ekspedisi mobil ya, karena nanti ini yang kita rencanakan ini ukuran media tanaman juga besar, jadi agak berat kalau kita kirimkan dengan kargo atau via paket. Kalau yang via paket ada sendiri nanti di sana ya, di sebelah ujung greenhouse kita tuh stok bibit untuk paketannya ya. Kalau ini untuk offline-nya yang ini datang ke lokasi langsung ya. Stoknya banyak, jangan khawatir. Namun bisa diinden langsung supaya nanti kita bisa mendapatkan bibit yang ukurannya maksimal, yang jumbo kalau kita memilih dahuluan. Nah, jadi kelebihan kita memilih dahulu, kita inden itu bisa mendapatkan bibit yang besar saja, yang besar-besar dan yang maksimal, yang tidak sisaan dari orang lain teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini tentang perawatan pemilihan tunas
dari hasil pemupukan kita yang kemarin ya. Nah, jadi hasilnya juga saya bilang mantap dengan menggunakan pupuk KNO3 yang diaplikasikan ditambah dengan pupuk mutiara dan ditambah dengan larutan tembaga sulfat untuk anti jamurnya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.